Selamat datang buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini. Saya harap dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia tentunya. Oke, di video kali ini saya sedang orang yang berbicara. Dalam video ini akan membawakan sebuah alur cerita film yang dimana dalam film tersebut bercerita tentang sebuah sekolah yang hanya memiliki satu mata pelajaran, yaitu berkelahi. Oke, daripada penasaran tanpa basa-basi, tak usah berlama-lama lagi. Inilah dia alur cerita film Crow Zero. Di hari pertama kepindahannya di sekolah yang bernama Suzuran, Takiya Genji sedang menghapus sebuah tulisan yang bertuliskan penguasa Suzuran Tamao Serizawa dan mengganti tulisan tersebut dengan namanya, yaitu Takiya Genji. Dan terlihat di sebuah kelas yang sedang ada pelajaran ekstrakurikuler berkelahi. Tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yaitu para gerombolan Yakuza yang mencari siswa yang bernama Tamao Serizawa. Dan menyangka Takiya Genji yang baru saja datang ke tempat tersebut adalah Serizawa. Genji yang marah karena terus saja dihadang oleh Yakuza tersebut langsung hajar mereka. Dan ternyata orang yang mereka cari baru saja datang dengan membawa sepeda motor yang masih belum jinak, yang juga sedang diikuti oleh para gerombolan polisi yang hendak menangkapnya karena selalu saja bikin onar. Disinilah awal pertemuan Genji dan Serizawa, yaitu penguasa dari sekolah Suzuran, dan film pun baru dimulai. Malam hari ketika Genji berada di sebuah bar, ada seorang cewek yang terus saja mengajaknya berbicara. Cewek tersebut bernama Ruka Aizawa. Di bar tersebut, cewek itu berprofesi sebagai penyanyi dan memiliki banyak sekali penggemar. Di pagi harinya ketika Serizawa dan teman-temannya, yaitu Tokyo, Tokaji, dan Susumoto sedang bermain ular tangga, dikejutkan dengan kedatangan Genji yang tiba-tiba menendang meja yang mereka gunakan untuk main ular tangga, lalu menantang Serizawa untuk berduel dengannya. Serizawa pun marah dan ingin memberikan Genji pelajaran. Usahanya terhenti ketika Mikami Brother datang juga ingin menantang Serizawa. Lalu Tokyo memberi saran kepada Genji untuk mencari seorang murid yang bernama Rindaman dahulu jika ingin melawan Serizawa. Serizawa dan Mikami Brother akhirnya bertarung pada saat itu, dan terlihat mereka terlalu mudah untuk Serizawa kalahkan. Akhirnya Genji pun bertemu dengan Rindaman yang terlihat seperti monster dan memiliki tubuh tinggi besar. Dan Genji pun bertemu dengan Ken, yaitu seorang alumni Suzuran yang sekarang menjadi seorang Yakuza. Lalu Genji bertanya kepada Ken cara untuk menguasai Suzuran. Ken pun memberi saran untuk membentuk suatu kelompok terlebih dahulu. Berbekal saran dari Ken, Genji mendatangi salah satu kelas lalu menantang ketua dari kelas tersebut. Terlihat Chuta selaku ketua dari kelas tersebut dihajar habis-habisan oleh Genji. Di malam harinya kini Chuta dan Genji berteman, dan Chuta menjelaskan struktur kepemimpinan dari sekolah Suzuran. Diawali dari kelompok The Armored Front, yang ketuanya yaitu Bando pindah ke Suzuran sebagai anak murid kelas 2. Lalu di kelas 1 dikuasai oleh trio Ebizuka, yaitu Kishima, Honjo, dan Sugihara. Chuta juga bercerita tentang Rindaman yang sama sekali tidak tertarik untuk menjadi penguasa Suzuran. Lalu di kelas 3C, yaitu dipimpin oleh Makise yang memiliki kelemahan terhadap cewek. Dan
penguasa saat ini, yaitu Tamao Serizawa, yang memiliki anggota kuat seperti Tokaji, Susumoto, Tokyo, dan Mikami Brother. Lalu Ken memiliki ide untuk mengajak Makise bergabung dengan menggunakan cewek. Lalu Genji mengajak Ruka dan teman-temannya sebagai perantara untuk membujuk Makise untuk bergabung dengan mereka. Namun rencana mereka diketahui oleh Ruka yang membuat Ruka marah dan meninggalkan mereka. Akhirnya Makise pun setuju untuk bergabung dengan kelompok Genji. Lalu Genji pun juga hendak mengajak Izaki bergabung dengan kelompoknya. Izaki bersedia bergabung dengan Genji, namun dengan syarat kalau dialah yang akan melawan Serizawa nantinya. Namun itu hanya sebuah jebakan Izaki kepada Genji. Yang tiba-tiba Genji ini diserang oleh para anak buah dari Izaki. Walaupun Genji ini termasuk orang yang kuat, namun pada akhirnya dia harus tumbang juga karena anak buah dari Izaki terus berdatangan. Izaki yang melihat kegigihan Genji akhirnya bersedia untuk bergabung dengan Genji. Dan mereka meresmikan kelompok mereka dengan nama GPS. Namun setelah itu ketika Izaki sedang sendirian, tiba-tiba dihalang oleh Tokaji yang membawa banyak pasukan. Genji yang mengetahui hal tersebut hendak balas dendam kepada Tokaji, namun hal itu dicegah oleh Makise yang memintanya untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Di malam hari ketika Genji dan teman-temannya berada di sebuah kafe, tiba-tiba saja kedatangan Serizawa dan Tokyo yang membuat Genji marah dan menantang Serizawa untuk berkelahi. Namun mereka dihalangi oleh Tokyo yang ternyata adalah teman Genji waktu masih SMP dulu. Tiba-tiba Tokyo jatuh pingsan karena penyakitnya kambuh, dan ketika di rumah sakit, dokter bercerita kepada Tokyo bahwasannya penyakit yang dideritanya itu sudah cukup parah dan jalan satu-satunya hanya operasi. Namun operasi itu memiliki peluang hanya 30% saja untuk berhasil. Dan pembicaraan mereka itu didengar oleh Serizawa yang mengintip di balik pintu. Lalu terlihat Tokaji yang lagi-lagi memiliki sebuah rencana dengan meminta bantuan kepada Bando. Tokaji pun menyuruhnya untuk menculik Ruka yang dia ketahui sedang dekat dengan Genji. Dan diperlihatkan juga Ken Katagiri yang dipanggil oleh bosnya dan menyuruhnya untuk membunuh Genji. Namun Ken di sini terlihat ragu untuk membunuh Genji karena yang kita ketahui selama ini mereka adalah teman baik. Dan terlihat Izaki yang sudah sembuh kembali untuk bergabung dengan Genji dan kawan-kawan. Sampai pada akhirnya Genji mendapatkan sebuah telepon dari Ruka dan memberitahukannya bahwasannya ia sedang disekap saat ini oleh orang yang bernama Bando. Mendengar hal tersebut, Genji dan para anggota GPS lainnya pun bergegas pergi ke markas Bando untuk menyelamatkan Ruka. Pertarungan antara dua kelompok ini pun tak terelakkan.
Sampai pada akhirnya Bando menghentikan pertarungan tersebut dan memberitahu Genji kalau dirinya hanya disuruh oleh Tokaji. Dan Bando memberitahu di mana tempat luka disekap yang sebenarnya. Genji dan kelompok GPS pun datang ke tempat tersebut dan berhasil menyelamatkan luka. Serizawa yang mengetahui hal memalukan tersebut adalah rencana dari Tokaji. Sontak ia pun marah dan menghajar Tokaji. Lalu Genji pun berkata bahwasannya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dengan pertempuran. Genji menyuruh Serizawa datang di halaman Suzuran besok pukul 5 sore. Di lain pihak, Ken Katagiri mendatangi bosnya dan berkata bahwasanya ia tidak bisa untuk membunuh Genji dan siap menanggung resiko yang akan diterimanya. Karena hal tersebut akhirnya Ken dibawa ke sebuah pelabuhan dan diberi hukuman yaitu ditembak mati. Namun sebelum menembak mati Ken, bosnya memberikan sebuah jas yang ternyata jas tersebut adalah jas anti peluru. Akhirnya Ken pun selamat dari kejadian itu. Tibalah hari yang dimana hari tersebut akan terjadi peperangan besar antara kelompok GPS dan kelompok Serizawa. Dan di hari itu juga Tokyo sedang melaksanakan operasi. Kedua kelompok itu pun bersiap dan datang ke halaman Suzuran. Dengan diiringi hujan deras, pertempuran pun terjadi. Adu jotos dari kedua kelompok pun tak terelakkan sampai pada akhirnya karena kelompok GPS kalah jumlah dari kelompok Serizawa. Mereka pun terlihat kelelahan dan kewalahan. Namun tiba-tiba Bando dan kelompok The Armored Front datang untuk membantu GPS. Pertempuran pun terus berlanjut. Sampai pada akhirnya ketika semua anggota dari kedua kelompok sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan pertempurannya, hanya tersisa Serizawa dan Genji yang siap untuk berduel dan memperebutkan kekuasaan Suzuran. Mereka pun bertarung dengan sengit hingga larut malam. Sampai pada akhirnya terlihat Serizawa yang sudah mulai kelelahan dan tak mampu lagi untuk berdiri, harus kalah dari Genji. Lalu Serizawa mendapatkan sebuah telepon dari rumah sakit dan memberitahukan bahwasannya Tokyo berhasil melaksanakan operasi. Dengan hal tersebut Serizawa pun bahagia. Setelah kejadian itu Genji yang sekarang resmi menjadi pemimpin Suzuran menentang Rindaman untuk berduel dengannya. Karena menurutnya jika belum mengalahkan Rindaman, ia pun belum sepenuhnya menjadi pemimpin Suzuran. Namun terlihat Rindaman yang berpawakan tinggi besar terlalu kuat untuk Genji.
Dan film pun selesai.